Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait pengembangan sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis QGIS untuk pencegahan hipertensi pada masyarakat Dusun Kerajaan Kelurahan Tampingan. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota kelompoknya. Yang pertama ada Ami Putri Dozari, yang kedua Febrianti Arianja, yang ketiga ada Korina Rahma, yang keempat ada Pradana Yusuf, yang kelima ada Farhan, yang keenam ada Husni Dafa, yang ketujuh ada Osa. Selanjutnya ada latar belakang. Hipertensi sendiri adalah masalah kesehatan global yang mendesak, mempengaruhi lebih dari 1,28 miliar orang, dan menjadi penyebab utama komplikasi kardiovaskular. Di Indonesia sendiri, prevalensi mencapai 34,1% dari data Riskesdas 2018, dengan peningkatan kasus signifikan di Puskesmas Boja 1 pada 2024. Dampaknya meliputi beban ekonomi, hilangnya produktivitas, dan kualitas hidup menurun. Pemanfaatan teknologi seperti mHealth, AI, dan telemedicine menjadi solusi potensial untuk deteksi dini, pengelolaan, dan pencegahan hipertensi. Yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan dan menganalisis data hipertensi berbasis teknologi. Yang kedua, untuk merancang solusi inovatif seperti mHealth atau AI untuk pengelolaan hipertensi. Selanjutnya ada metodologinya. Yang pertama ada metode pengumpulan datanya. Dikumpulkan melalui brainstorming dengan kepala desa dan bidan desa Tampingan, serta pendekatan kuantitatif berupa pengisian kuesioner secara door-to-door menggunakan Google Form. Yang kedua ada populasi dan sampel, di mana populasi sampelnya itu menggunakan 572 kakak di RW 2 Desa Tampingan, dan diambil sampelnya yaitu 85 kakak menggunakan rumus Lovin. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama sumber data primer yaitu wawancara warga RT 1 sampai 5 dan RW 2, petugas kesehatan, kepala desa, dan survei lingkungan serta data kuesioner. Yang selanjutnya ada sekunder, data geografis Kecamatan Boja, dan data desa Tampingan. Yang terakhir ada periode pengumpulannya, yaitu pengambilan kuesionernya dilakukan selama 2 hari oleh kelompok PBL 1 Desa Tampingan. Selanjutnya ada analisis data dari analisis JASP. Yang pertama menggunakan analisis deskriptif, seperti yang sudah ada di PPT, itu ada hasilnya. Yang kedua ada analisis regresi linear. Dan yang ketiga yaitu analisis clustering. Selanjutnya yaitu visualisasi data. Di sini ada 4 grafik diagram. Yang pertama ada tingkat pengetahuan seperti yang ada di PPT. Lalu yang kedua ada grafik perilaku. Yang ketiga ada lingkungan dan yang keempat ada Yankes. Selanjutnya ini adalah visualisasi spasial Kecamatan Boja menggunakan analisis sekolah data menggunakan QGIS. Yang pertama adalah analisis spasial terkait luas wilayah pada masing-masing desa. Pada interpretasi tersebut, semakin gelap warnanya maka akan menandakan semakin luas wilayah desanya. Sehingga dari 18 desa di Kecamatan Boja, Desa Tampingan menjadi wilayah terkecil urutan kedua setelah Desa Pugu dengan luas wilayahnya 1,94 km persegi. Lalu untuk analisis spasial kedua yakni terkait tingkat kepadatan penduduk. Pada interpretasi ini semakin gelap warnanya maka akan semakin menandakan kepadatan penduduk di wilayah desa tersebut. Sehingga dari 18 desa di Kecamatan Boja itu, Desa Tampingan menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi kedua setelah Desa Boja, dengan tingkat kepadatannya mencapai 2.815. Lalu berikutnya adalah visualisasi tentang lokasi pengambilan data PBL kuesioner hipertensi. Pada peta tersebut menandakan adalah sebagai visualisasi peta Tampingan atau dusun atau desa Tampingan. Titik oranye tersebut yang bertotal 5 merupakan sebuah visualisasi terkait wilayah penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh kelompok PBL 1 Tampingan. Dengan total masing-masing dengan wilayahnya yaitu Dusun Grajegan dengan total wilayah
penelitiannya yaitu 5 RT, RT 1 hingga RT 5. Berdasarkan infografis di samping, terdapat 4 variabel. Yang pertama, variabel lingkungan di Dusun Geranjengan RW 2. Baik menunjukkan 50%, 52%, buruk 47%. Lalu pada variabel pelayanan kesehatan hipertensi menunjukkan baik sebesar 87% dan kurang sebesar 12%. Pada variabel perilaku menunjukkan baik sebesar 63% dan buruk sebesar 37%. Dan pada variabel terakhir, riwayat hipertensi tidak ada sebesar 60% dan ada 40%. Jadi dari keempat variabel yang paling banyak persentase memengaruhi adalah variabel lingkungan. Selanjutnya di sini ada rekomendasinya dari rekomendasi untuk teknis. Yang pertama ada implementasi sistem pemantauan berbasis QGIS. Yang kedua penggunaan aplikasi mHealth. Kemudian ada rekomendasi untuk kebijakannya. Yang pertama kebijakan deteksi dini di Puskesmas Boja 1. Yang kedua penyusunan regulasi gaya hidup sehat. Dan yang terakhir ada rekomendasi praktis untuk stakeholder, di mana ini ditujukan kepada kepala desa dan juga tokoh masyarakat, kemudian tenaga kesehatan, dan yang terakhir kepada pemerintah daerah. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Variabel lingkungan menjadi variabel permasalahan yang paling tinggi mempengaruhi hipertensi di Dusun Geranjengan dengan persentase 47%. Dan penyebab kedua dipengaruhi oleh variabel perilaku dengan persentase sebanyak 38%. Analisis spesial menggunakan QGIS, Desa Tampingan memiliki luas wilayah paling kecil, urutan kedua setelah Desa Puguh. Desa memiliki kepadatan penduduk tertinggi kedua setelah Desa Boja, dan menjadi cakupan wilayah kerja Puskesmas Boja 1. Kegiatan PBL Tampingan terlihat dalam peta spasial. Berada di lokasi Dusun Geranjengan dengan titik 5 cakupan dengan RT 1-5. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.